Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tangan Dragon Mata Satu dengan akurat menggenggam gagang pedang berat itu. Namun, bahkan sebelum dia sempat tertawa, dia sudah merasakan tekanan berat dari beban sekitar 1.500 kg tiba-tiba datang dari lengannya. Beratnya 1.950 kg, ditambah dengan jatuhnya, seketika mematahkan dan meremukkan lengan naga bermata satu. Momentum pedang berat itu tidak goyah, dan mendarat langsung di dadanya. Dragon Mata Satu dengan keras dihempaskan ke tanah sambil berteriak kesakitan. Di bawah tekanan berat dari pedang yang berat itu, separuh tubuhnya bahkan telah tenggelam ke dalam tanah. Lebih dari 10 tulang di dadanya patah pada saat yang sama ketika dia menyemprotkan seteguk darah. Sebenarnya, jika naga bermata satu telah meningkatkan seluruh kekuatannya, mempersiapkan energinya yang dalam untuk pertahanan, dan mengambil postur yang tepat, bahkan jika dia tidak menerima pedang itu, dia tidak akan hancur setengah mati. Namun, ketika menerima pedang yang dilempar begitu saja oleh seorang pemuda, yang akan meningkatkan seluruh kekuatan mereka untuk menerimanya. Kelompok bandit naga hitam, yang saat ini sedang tertawa, semuanya terdiam, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Yunce menyilangkan dadanya dan tertawa dingin, apakah pedangku menyenangkan? Kamu, pedang berat itu masih menempel kuat di dadanya, mengakibatkan dada naga bermata satu menjadi cekung. Dia benar-benar tercekik, bahkan tidak mampu bernapas. Saat matanya melebar, dia mengucapkan dua kata itu dengan susah payah sebelum matanya memutih dan dia kehilangan kesadaran. Pedang yang diletakkan di dada naga bermata satu tampak lebih seperti bukit kecil yang berat daripada pedang. Semua orang tidak dapat memahami pemandangan di depan matanya saat menatap lama tanpa sadar. Naga hitam menatap lebar-lebar, saat dia mulai merasa sangat berhati-hati terhadap pemuda yang seharusnya menjadi mangsa besar dan gemuk ini. Fakta bahwa pedang itu bisa menghancurkan naga bermata satu, yang memiliki kekuatan besar di tingkat kelima alam mendalam sejati, artinya minimal harus 1.500 kg. Beban seperti ini membuat naga hitam bertanya-tanya apakah dia bisa mengayunkan pedang dengan mudah. Jelas bahwa pemuda itu hanya berada di tingkat keempat alam mendalam sejati, namun, dia bisa melempar pedangnya tanpa bergeming, itu berarti dia memiliki kekuatan lengan yang luar biasa. Semuanya, bunuh dia. Naga hitam yang bertahan selama 10 tahun di Wasteland of Death yang terus-menerus diselimuti kematian. Tentu saja, dia bukanlah orang yang gegabah dan bodoh. Meskipun kekuatan Yunce tampaknya lebih rendah darinya, itu tidak membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Kehati-hatiannya menyebabkan dia memberikan perintah kepada seluruh kelompok untuk menyerang. Bandit naga hitam yang mengelilingi Yunce tiba-tiba tersadar. Mereka berteriak keras, mengambil senjata dan mulai menyerang. Mu Xiaoling, yang dibaringkan di tanah, berteriak keras dan menutup matanya, tidak mau melihat pemandangan menyedihkan saat Yunce dipotong-potong. Kekuatan mendalam dari para bandit ini setidaknya berada pada tingkat kelima alam mendalam sejati. Yang lebih kuat naik ke level ke-10. Di wilayah terluar dari Wasteland of Death, mereka adalah kelompok bandit yang sangat menakutkan. Wajah Yunce menjadi gelap saat dia menyerang dengan tangan kanannya. Energinya yang dalam melonjak dan dia mengambil pedang kolosal tuan. Memegangnya secara horizontal di tangannya, dia memutarnya di tanah. Putaran sederhana dari pedang berat itu menciptakan tornado besar, menyebabkan pasir beterbangan kemana-mana. Bandit naga hitam tidak bisa mendekatinya dan mereka semua merasakan badai yang tak terhindarkan mendekat. Angin kencang meniup semuanya ke udara dan membalikkannya beberapa kali di udara sebelum melemparkannya ke tanah. Tidak ada yang berhasil menghindari badai dan beberapa di antaranya telah dilucuti karena senjata mereka tersapu jauh. Naga hitam dan wakil pemimpinnya naga putih mundur beberapa langkah.
Mereka sangat terkejut. Itu adalah ayunan yang menakutkan dan kejam. Itu tidak mengenai siapapun dan tidak ada kekuatan besar yang digunakan. Hanya mengayunkan pedang menyebabkan semua orang terjatuh ke tanah. Adegan selanjutnya membuat naga hitam dan naga putih sangat takut hingga hampir kehilangan keberanian. Yunce bahkan tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedetik pun pada orang-orang ini, jadi dia menghantamkan pedang besarnya ke tanah, tubuh pedang terbakar, dan di dahi Yunce, jejak burung phoenix emas mengeluarkan cahaya keemasan. Bintang, panas, setan, teratai. Saat Yunce bergumam pelan, tubuhnya dikelilingi oleh api burung phoenix yang langsung tumbuh setinggi beberapa meter sebelum berhamburan dari tubuhnya dan membentuk teratai yang sangat indah. Lotus langsung menelan radius 20 meter dengan Yunce sebagai pusatnya, tanpa ampun membakar semua bandit naga hitam yang terperangkap di dalamnya dengan api phoenix. Banyak jeritan mengerikan terdengar dari dalam flame lotus raksasa. Jeritan itu terdengar mengerikan, seolah-olah itu adalah tangisan yang datang dari dasar neraka. Namun, Star Scorching Demon Lotus tidak melemah, sebaliknya, ia terus menyala tanpa ampun dengan kekuatan penuh. Lapisan api segera tumbuh semakin besar sebelum berubah menjadi flame lotus raksasa lainnya. Itu menjebak setiap orang yang terombang-ambing dalam kesakitan dan keputusasaan, sebelum akhirnya mengubah mereka menjadi abu. Ini adalah kedua kalinya Yunce menggunakan Star Scorching Demon Lotus. Namun, kekuatan Lotus kali ini beberapa kali lebih kuat dari yang pertama kali. Naga hitam dan naga putih telah merampok dan membunuh banyak orang selama 10 tahun terakhir. Kata pengecut tidak bisa dikaitkan dengan mereka sama sekali. Namun, ketika mereka melihat antek-anteknya dibakar menjadi sampah di depan matanya, wajah mereka menjadi pucat pasi. Gigi bergemeletuk dan kaki mereka gemetar karena semua otot di tubuh mereka juga mengejang. Kakak besar, naga putih berdiri di depan naga hitam, dan berkata dengan suara gemetar. "Pergi, ayo cepat pergi." Naga hitam mundur beberapa langkah, sebelum tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Naga putih tertegun sesaat sebelum melarikan diri. Dua praktisi setengah baya dengan kekuatan setidaknya tingkat pertama dari alam mendalam roh, yang pedangnya mencicipi darah setiap hari, benar-benar ketakutan oleh pemuda yang hanya berada di tingkat keempat dari alam mendalam sejati dan harus melarikan diri darinya. Bahkan sebelum mereka bisa berlari jauh, sesosok tubuh telah melesat keluar dari dalam flame lotus dan langsung muncul di atas mereka. Membawa tekanan dan kekuatan yang besar, pedang berat yang sangat besar itu menghantam dari atas kepala mereka. Naga hitam dan naga putih berbalik dan berteriak keras. Kedua pedang panjangnya dipenuhi dengan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan. Seseorang yang hanya berada di alam mendalam sejati tingkat keempat melawan dua orang lainnya yang berada di alam mendalam roh tingkat pertama, ini adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang gila atau tidak lagi menghargai nyawanya. Menghadapi keduanya yang menerima serangannya dengan kekuatan penuh, Yunce hanya mengalihkan pandangannya sedikit, dia tidak punya niat untuk menghindar. Dia menyerang secara langsung dengan kekuatan penuh, dan momentum pedangnya meningkat puluhan kali lipat secara instan. Jika dia memegang senjata jenis lain, bahkan dengan jalan agung Sang Buddha, dia tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Tapi dia memegang pedang yang berat. Dalam konfrontasi langsung, senjata apalagi yang bisa dibandingkan dengan pedang berat? 3 pelet darah naga membawa kemajuan besar pada tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Lebih jauh lagi, dia sangat percaya bahwa dia sekarang dapat menerima formasi pedang perkasa surga Ling Jie yang sebelumnya telah melukainya dengan mudah, jadi bagaimana mungkin dua orang di alam mendalam roh tingkat pertama bisa mendapat masalah? Bintang tenggelam bulan jatuh. Dengan suara memekakkan telinga yang tak tertandingi, pedang panjang naga hitam dan naga putih pecah menjadi beberapa bagian. Di bawah dampak yang sangat besar, keduanya seperti bola kulit saat meluncur ke kejauhan.
Ketika mereka akhirnya berhenti, keduanya mencengkeram pergelangan tangan kanannya sambil berteriak kesakitan. Tangan kanan mereka telah hancur mulai dari daging, tendon, hingga tulang mereka. Darah mengalir terus-menerus dan mereka hampir lumpuh. Tubuh mereka mati rasa sehingga tidak bisa berdiri dalam waktu lama. Struktur tulang seluruh tubuhnya hampir pecah akibat benturan. Yunce berjungkir balik ke belakang sebelum mendarat dan mundur beberapa langkah, yang langsung mengurangi semua tekanan padanya. Alam mendalam roh. Ketika dia pertama kali memasuki Blue Wind Mendalam Palace, levelnya sangat tinggi pada saat itu. Seluruh Blue Wind Mendalam Palace hanya memiliki 3 murid yang telah mencapai tingkat itu. Bisa dikatakan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menantang. Tapi sekarang, dengan 1 bintang jatuh bulan tenggelam dari pedangnya yang berat, dia dengan mudah mengalahkan 2 orang dari tingkat mendalam roh. Di bawah, Evil God Arts, kekuatannya meningkat pesat dengan atribut mengamuk. Jalan hebat Sang Buddha memberinya tubuh yang bisa melawan surga. World Ode of the Phoenix, memberinya kemampuan untuk menghancurkan. Dewa penjara Sirius Tome, memberikan kekuatan dewa pedang beratnya. Dari 4 jenis energi Yunce, 2 yang pertama berasal dari dewa sejati era primordial, dewa jahat dan dewa kemarahan. Dan 2 lainnya berasal dari binatang dewa di era primordial, Phoenix dan Sirius serigala langit. Dengan 4 kekuatan besar berkumpul dalam satu tubuh fana, itu memberi Yunce kekuatan untuk menantang seseorang yang berada di tingkatan di atasnya. Itu juga ditakdirkan bahwa dia pasti akan menjadi bakat yang mengejutkan di era ini. Untuk Yunce saat ini, jangan menyebut 2 orang di alam mendalam roh tingkat pertama, bahkan jika itu adalah orang normal di alam mendalam roh tingkat keempat, dia masih memiliki peluang untuk menang. Tanpa memberi kesempatan pada naga hitam dan naga putih untuk bernapas, Yunce melangkah maju, mengangkat pedang berat itu, dan menghantamkannya ke arah naga hitam dan naga putih yang lumpuh sementara. Tunggu, tunggu. Murid naga hitam berkontraksi. Sebelum dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, pedang berat Yunce telah mengenai tubuhnya dan tubuh naga putih. Kedua tubuh mereka secara bersamaan terpotong saat darah berceceran di mana-mana. Mereka mati tanpa mayat utuh. Wajah Yunce tidak berubah saat dia menarik pedangnya yang berat. Tanpa melihat mayatnya, dia perlahan berjalan menuju Sun Zhou dan Mu Xiaoling. Dia berhenti tepat di depan kedua murid itu dan memandang mereka tanpa ekspresi. Terima kasih, dermawan yang hebat, karena telah menyelamatkan hidupku lagi. Kelompok bandit naga hitam yang menakutkan telah berubah menjadi abu dalam sekejap mata di bawah tangan pemuda di depan mereka. Bahkan pemimpin mereka kehilangan nyawanya hampir seketika. Adegan itu merupakan pukulan besar bagi gadis muda itu, dan membuatnya tergagap di depan Yunce. Dia memandang Yunce dengan setengah kekaguman dan rasa terima kasih, dan setengah ketakutan. Terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa, oh dermawan yang hebat. Sun Zhou buru-buru berteriak juga dengan tabung anak panah. Yunce menutup matanya dan berkata dengan lembut, kaulah yang memikat mereka kepadaku, kan? Kalimat ini membuat Sun Zhou berkeringat saat dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak. Dermawan, oh tolong dengarkan aku. Baru saja, saya dan junior saya jatuh ke tangan orang-orang jahat ini. Saya takut mereka akan menyakiti saya dan junior saya. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Untungnya, dermawan luar biasa dan memusnahkan orang-orang jahat ini. Oh dermawan yang hebat, mohon maafkan orang bodoh ini atas kesalahannya. Tolong biarkan kami pergi. Saya dan adik perempuan saya pasti akan mengingat kebaikan ini sepanjang hidup kami. Oh, benar-benar. Yunce tertawa dingin sambil menatap Mu Xiaoling. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia tiba-tiba terlihat sangat bejat. Adik perempuanmu, dia tidak terlihat seburuk itu. Dia mungkin masih perawan, kan?
Dengan kata-kata Yun Ce ditambah dengan ekspresinya, bagaimana mungkin Sun Zhou tidak memahaminya? Dia menjawab dengan antusias tanpa berpikir, iya, adik perempuanku masih perawan sampai saat ini, jika Dermawan senang, kamu bisa menikmatinya sesukamu. Saya yakin dia juga bersedia. Mendengar kata-kata Sun Zhou, Mu Xiaoling tidak lagi kecewa, dia hanya merasa sedih dan tersenyum dingin. Tatapan bejat Yun Ce langsung menghilang. Itu digantikan dengan bidang es saat dia tiba-tiba maju untuk menendang Sun Zhou ke tanah sebelum menginjak lehernya. Dermawan, kamu, Sun Zhou membuka matanya lebar-lebar dan saat dia mulai berbicara, Yun Ce menggunakan kekuatan dan melangkah ke bawah, menyebabkan matanya menjadi putih dan membuatnya tidak mampu mengucapkan kata-kata setelahnya. Membiarkan sampah sepertimu hidup di dunia ini benar-benar mencemari atmosfer kita. Aku hanya akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Saat dia selesai berbicara, suara jepret terdengar dari bawah kakinya. Kedua mata Sun Zhou melotot keluar dan dia langsung mati. Ahahaha, Mu Xiaoling menjerit keras dengan wajah penuh ketakutan, kamu, kenapa kamu membunuhnya? Meskipun dia adalah orang yang hina dan tidak tahu malu, dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, tentunya dia tidak pantas mati, kenapa kamu membunuhnya? Yun Ce meliriknya dan menjawab, seniormu ini, biasanya di sektemu, dia adalah orang dengan kualitas pribadi yang hebat dan disukai oleh orang lain, bukan? Namun, dalam menghadapi kematian hari ini, ia mengungkapkan sifat aslinya. Apakah menurut Anda jika saya membiarkannya hidup, dia akan membiarkan semua perbuatan tak tahu malu ini diketahui orang lain? Dan dua seniormu yang keluar bersamamu sudah mati. Satu-satunya yang tersisa yang mengetahui kebenaran adalah Anda. Mendengar ini, wajah Mu Xiaoling sudah menjadi sangat pucat. Dia tampak seperti masih menginginkanmu. Oleh karena itu, dia pasti akan memperkosamu terlebih dahulu dan kemudian membunuhmu. Setelah itu, dia akan kembali ke sekte dan mengatakan bahwa kalian semua dibunuh oleh orang jahat atau binatang buas di Wasteland of Death. Perbuatannya tidak akan terungkap dan dia akan tetap menjadi senior yang terpuji di sekte Anda. Namun, kamu akan dipermalukan dan dibunuh. Apakah kamu masih ingin bertanya kepadaku mengapa aku membunuhnya? Setelah selesai berbicara, Yun Ce memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan pergi ke utara. Mu Xiaoling tetap tertegun selama beberapa waktu sebelum dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Dia mengucapkan terima kasih dengan lembut. Bukan saja kamu tidak ragu-ragu dalam membunuh, ekspresimu juga tidak berubah. Pernahkah Anda membunuh banyak orang di masa lalu? Suara peri kecil datang dari suatu tempat yang tidak diketahui, tapi terdengar di dekat telinga Yun Ce. Langkah kaki Yun Ce sedikit tersendat, dan dia menjawab, memang, aku telah membunuh banyak. Kamu tidak akan merasa jijik padaku hanya karena ini, kan? Kamu hanya membunuh mereka yang jahat, dan kamu bahkan membantu mereka yang bukan atas kemauanmu sendiri. Saya tidak akan merasa jijik dengan ini. Namun, yang membuat saya jijik adalah mereka yang tidak tegas, mereka yang memaafkan kejahatan atas dasar kebaikan dan kebajikan. Memikirkan metode pembunuhan peri kecil malam itu, Yun Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Membakar dengan api burung phoenix setidaknya bisa meninggalkan puing-puing hangus, tapi orang tua yang meninggal di tangan peri kecil malam itu, meninggal tanpa ada sisa yang tertinggal. Yun Ce mempercepat dan melanjutkan menuju kedalaman Wasteland of Death. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit orang yang dia temui. Saat dia mendekati pinggiran wilayah binatang roh mendalam, sudah tidak ada praktisi yang terlihat. Pada saat yang sama, dengan setiap langkah yang lebih dalam, binatang buas yang ditemui Yun Ce semakin berlevel tinggi. Jumlah mereka juga bertambah padat dan lambat laun mulai terasa seperti beban baginya. Bang 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 bang, serangkaian ledakan dan selusin kadal lapis baja dikirim terbang dengan sapuan pedang Yun Ce.
Armor pertahanan di tubuh mereka hancur berkeping-keping. Yunce baru saja menarik pedangnya ketika selusin kadal lapis baja muncul dari sekitarnya. Dengan suara yang menakutkan, mereka mendekatinya. Kekuatan masing-masing kadal lapis baja ini setara dengan seorang praktisi mendalam di alam mendalam sejati tingkat ke-8. Sapuan ekor raksasa kadal lapis baja ini seperti gada. Yunce melompat, dan sebelum dia mencapai ketinggian tertinggi, dia menggunakan bayangan patah Dewa Bintang, dan bergegas turun terlepas dari batasan fisik apapun. Api Phoenix melesat seperti anak panah dan langsung menjatuhkan kadal lapis baja terdekat. Kadal lapis baja ini sepertinya bernasib buruk dengan kobaran api dan kadal yang terkena api Phoenix mengeluarkan pekikan panjang penuh rasa sakit saat kekuatan hidupnya dengan cepat berkurang. Tatapan Yunce terkonsentrasi. Kemudian, dia bergegas ke tengah-tengah kadal lapis baja seperti kilat. Tubuhnya terbakar oleh api Phoenix dan pedang besar di tangannya menjadi naga api merah yang melonjak. Dengan setiap jatuhnya pedang kolosalnya, api melesat ke segala arah, secara bertahap membakar area yang luas dan dengan cepat melelehkan armor pertahanan dari setiap kadal lapis baja. Dalam waktu yang dibutuhkan beberapa lusin napas, Yunce telah melakukan 2 perjalanan pulang pergi di tengah-tengah kadal lapis baja dan memusnahkan semua kadal lapis baja yang baru saja berkerumun. Fiuh! Yunce meletakkan pedangnya di tanah dan menghela napas panjang. Setelah beristirahat sebentar, dia dengan tegas bergerak maju dan menginjakkan kaki ke wilayah binatang roh mendalam. Memanjat gundukan rendah, 7 serigala biru punggung besi dengan aura kejam muncul di garis pandangnya. Indera penciuman serigala biru punggung besi ini sangat sensitif. Saat mereka mencium aroma orang asing, 7 pasang mata biru pada dasarnya terpaku pada lokasi Yunce pada saat yang bersamaan. Kemudian, satu demi satu, mereka melolong dan bergegas dengan gagah berani. 7 serigala biru punggung besi dengan kekuatan seorang praktisi mendalam di alam mendalam roh tingkat pertama. Tidak diragukan lagi ini adalah barisan terhebat yang pernah dihadapi Yunce sampai sekarang. Yunce tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Dia menghunus pedang berat dari punggungnya dan hendak terus maju ketika tiba-tiba, dia mendengar gelombang lolongan serigala yang sepertinya sebagai respons. Setelah itu, beberapa lusin bayangan biru muda muncul dari segala arah dan bergegas menuju lokasi ini. Mereka semua adalah serigala biru punggung besi. Sial! Untuk sesaat, tangan Yunce yang memegang pedang berat itu bergetar, dan keringat dingin mengalir keluar. Hampir tanpa pikir panjang, dia berbalik dan melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Dia bisa menyelesaikan satu dengan mudah. 7 masih bisa diatasi dengan sedikit usaha, dan dia bahkan mungkin akan terluka sedikit. Tapi dia seharusnya tidak berharap untuk menangani lebih dari 10, dan dengan begitu banyak, satu-satunya tindakan yang harus dia ambil adalah melarikan diri. Segera melangkah keluar dari jangkauan wilayah spirit mendalam bis, serigala melolong di belakangnya perlahan mereda. Bersandar pada pohon yang kasar dan kering, Yunce menyeka keringat dingin di dahinya. Mengapa binatang buas yang sangat besar di Wasteland of Death begitu terkonsentrasi? Tiba-tiba Jasmine bertanya. Aku pernah mendengarnya dahulu kala, ini adalah wilayah para binatang yang sangat besar. Kalau tidak, ini tidak akan disebut sebagai surga bagi binatang buas yang dalam. Jawab Yunce. Binatang buas yang sangat besar berkumpul bersama, mengusir orang asing dan tinggal dalam waktu lama tanpa berpencar. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Ada sejumlah besar binatang buas yang sangat besar di pegunungan 10.000 binatang dan mereka sangat xenofobia. Alasannya jelas, itu karena aura burung Phoenix ada di jantung pegunungan ini. Sebagai binatang yang sangat besar, mereka secara alami akan takut dan menghormati aura semacam ini dari binatang surgawi. Aura burung Phoenix akan menjadi eksistensi seperti keyakinan yang teguh di hati mereka, dan dengan demikian,
puluhan ribu binatang akan berkumpul dan jika ada manusia yang menginjakkan kaki di tanah suci mereka, mereka secara alami akan melakukan yang terbaik untuk menyerang. Namun binatang-binatang besar di sini sebenarnya jumlahnya lebih banyak daripada pegunungan 10.000 binatang, dan secara maniak anti orang asing. Mungkinkah di dalam jantung Wasteland of Death ini, ada aura dewa dari binatang yang mirip dengan burung phoenix? Yunce tidak menganggap kata-kata Jasmine terlalu serius. Dia mendapatkan kembali ketenangannya, dan setelah melakukan persiapan mental yang memadai, segera menarik pedangnya dan bergegas kembali ke wilayah bintang roh mendalam. Saat itu, serigala biru punggung besi sudah bubar. Kali ini, tanpa menunggu serigala biru punggung besi mulai melolong, dia bergegas dalam sekejap mata. Tebasan serigala langit. Dalam gudang teknik mendalam Yunce, Skywolf Slash paling banyak dikonsumsi dan memiliki kekuatan paling besar, jadi itu dirahasiakan dengan hati-hati. Itu adalah kartu truf tersembunyi yang hanya dia tunjukkan di depan Ling Jie sebelumnya. Dengan serangan pedangnya ini, bisa dikatakan momentumnya cukup untuk menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Sesaat, ngarai sepanjang hampir 66 meter muncul dari tanah datar yang kokoh. Di mana jurang melewatinya, dampaknya menyebabkan 6 tubuh Ironback Blue Wolves yang kaku terbelah menjadi 12 bagian. Dalam satu gerakan, hampir sepertiga energi Yunce dikonsumsi, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas ke tengah-tengah serigala biru punggung besi yang dengan cepat berkumpul. Dia mengacungkan pedang berat itu dengan sangat mengamuk, dan bersamaan dengan gelombang lolongan serigala, seluruh langit dipenuhi dengan cipratan bintang berdarah. Setelah 1 jam, Yunce sudah berada 2,5 kilometer dari posisi aslinya. Dia duduk di lantai dan dengan hati-hati menaburkan bubuk obat pada luka besar dan kecil di tubuhnya. Yang terpanjang memanjang dari dada kiri sampai ke tulang rusuk kanannya, cukup dalam untuk melihat tulang. Dan di belakangnya, beberapa lusin bangkai serigala biru punggung besi berserakan secara merata dalam jarak 2,5 kilometer, setiap bangkai serigala hancur total. Setelah menaburkan bubuk obat, Yunce duduk di lantai dan menutup matanya. Jalan Agung Sang Buddha beroperasi dan dengan mata telanjang, luka di tubuhnya sembuh dengan sangat cepat. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa area tempat dia berada saat ini, sudah merupakan area terluas yang bisa dia jangkau. Jika dia terus maju dan menemukan sekelompok binatang buas yang kekuatannya berada di atas alam roh mendalam tingkat kedua, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlari. Setelah luka-lukanya membaik, lebih banyak lolongan serigala terdengar di sekitar Yunce. Yunce membuka matanya, dan bahkan tanpa mengganti pakaiannya, segera menarik pakaian compang camping di tubuhnya, meraih pedangnya yang berat, dan menatap dingin ke selusin serigala biru punggung besi yang lagi-lagi muncul tiba-tiba. Seekor serigala biru punggung besi tidak menakutkan, yang menakutkan adalah sekelompok mereka yang menyerang atau aliran mereka yang tidak pernah berakhir. 2 hari 2 malam berlalu dan Yunce bertarung di sini dalam jarak dekat. Serigala biru punggung besi yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedangnya, tapi sepertinya jumlah serigala biru punggung besi di sini tidak ada habisnya. Setiap kali dia selesai membunuh semua serigala biru dan duduk untuk mengobati luka-lukanya, sekelompok besar serigala biru punggung besi akan muncul di depannya dalam waktu 1/4 jam. Dalam 2 hari 2 malam ini, di bawah sensasi pertarungan tangan kosong yang terus-menerus, dan di bawah tekanan obat-obatan, kekuatan Yunce semakin stabil. Tepat ketika Yunce hendak mempertimbangkan untuk melangkah lebih jauh, teriakan elang terdengar dari atas langit. Yunce tanpa sadar mengangkat kepalanya. Di atas langit di sebelah timur, seekor elang besar berwarna hitam pekat sedang terbang di ketinggian rendah. Bahkan dengan jarak yang sangat jauh di antara mereka, Yunce bisa dengan jelas melihat mata elangnya yang sangat tajam serta cahaya musim dingin yang terpantul di cakarnya. Tapi elang besar ini,
bukanlah pemandangan baru bagi Yunce, yang meneriakkan namanya. Badai elang yang ganas. Karena sekte cabang Xiao Kota Bulan Baru telah membesarkan Fierce Stormhawk. Saat itulah Xiao Zaihe menaiki Fierce Stormhawk hari itu untuk mengejar Lan Sueruo dan dia yang berada di puncak Giant Snow Eagle yang akhirnya memaksa mereka jatuh ke dalam pegunungan 10.000 binatang. Di antara binatang buas yang dalam, kekuatan Fierce Stormhawk mirip dengan seorang praktisi di tingkat kedua dari alam mendalam roh. Namun, aspek terkuatnya bukanlah sifat agresifnya melainkan kemampuannya yang mendominasi udara. Baik kecepatan terbang maupun ketinggiannya, tidak ada makhluk lain yang bisa mengalahkannya bahkan di domain roh mendalam, atau bahkan domain mendalam bumi dan mendalam langit. Ketika Yunce menemukan Fierce Stormhawk, ia meluncur, dan meluncur perlahan. Namun, saat ia terbang di atas Yunce, tubuh raksasanya tiba-tiba miring dan jatuh tiba-tiba saat dua cakar menakutkan mencakar tepat di atasnya. Yunce tidak berpikir itu akan tiba-tiba menyerangnya, dan merespons dengan cepat. Dia mengangkat pedang berat itu dan mengirimkan gelombang energi pedang yang ganas ke arahnya. Namun, saat dia mengayunkan pedangnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua cakar milik Fierce Stormhawk ini sepertinya tidak mengarah ke arahnya, melainkan ke area di sebelah kirinya. Tatapannya miring ke kiri dan dia melihat bangkai serigala biru punggung besi yang berlumuran darah segar. Segera, dia mengerti, yang dimaksudkan untuk diambil adalah bangkai serigala biru punggung besi. Tapi pedang berat Yunce sudah terangkat di udara dan dia tidak bisa menariknya. Ia jatuh dengan kejam ke tubuh Fierce Stormhawk dan melayang di udara untuk beberapa jungkir balik, sementara juga dengan segera dan sepenuhnya menarik permusuhannya. Fierce Stormhawk mengeluarkan teriakan panjang yang penuh dengan kemarahan saat ia mengunci matanya pada Yunce. Kepakan kedua sayapnya menimbulkan angin puyuh yang menyelimuti Yunce saat ia juga secara pribadi menukik ke bawah seperti kilat dengan cakarnya mengarah ke dadanya. Bila angin yang datang langsung ke arahnya membuat banyak luka di pakaian Yunce, namun tidak mampu melukai tubuhnya. Yunce tidak mengelak atau mencoba menghindarinya dan menyambut angin puyuh dengan serangan pedangnya. Namun, seperti sebelumnya, dia meremehkan kecepatan Fierce Stormhawk, dan ini merupakan tambahan dari mencekik badai. Saat pukulan ini meledak, cakar Fierce Stormhawk sudah dekat dengan dadanya. Cakar yang berkilauan itu bahkan sudah menembus pakaiannya. Bang! Pedang raksasa Tuan Besar menghantam tubuh besar Fierce Stormhawk, hantaman itu menyebabkannya menangis kesakitan. Ia dikirim terbang sambil jatuh di udara dengan kecepatan luar biasa, dan hanya setelah terjatuh selama beberapa puluh putaran dan hampir menyentuh tanah barulah ia nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya dalam levitasi. Pukulan ganas ini sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Fierce Stormhawk. Setelah bergoyang di udara untuk waktu yang lama, akhirnya ia mendapatkan kembali keseimbangannya dan terbang ke kejauhan, tidak berani menyerang Yunce lagi. Menurutku kamu pintar, kalau tidak aku terpaksa membiarkanmu mencicipi api. Yunce menarik pakaian di dadanya. Melihat 4 bekas cakar elang yang telah menembus lubang, dia berseru dalam hatinya tentang betapa berbahayanya hal itu. Pakaian yang dikenakannya sudah sangat compang camping, dan juga berceceran terlalu banyak darah serigala. Baunya juga sedikit menyengat hidungnya, dan dia tidak bisa terus memakainya. Oleh karena itu, dia segera merobek pakaian compang camping di tubuhnya dan berganti pakaian baru. Saat dia selesai mengganti pakaiannya, ekspresinya sedikit berubah. Secepat kilat, dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa lehernya sendiri, dan sekaligus, ekspresinya menjadi jauh lebih buruk. Pasalnya, liontin yang selama ini ia kenakan sejak kecil ternyata telah hilang.